Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman peternak Nusantara dimanapun Anda berada, di video kali ini aku akan membagikan bagaimana cara membuat pakan ternak alternatif, yaitu pakan ternak fermentasi. Dan bahan-bahan yang aku gunakan adalah bahan-bahan dari tumbuh-tumbuhan yang banyak di sekitaran kita. Kebetulan bahan yang aku gunakan kali ini adalah talas, atau kalau orang Jawa bilang lompong. Dan bahan ini aku dapatkan dengan gratis, teman-teman. Oh iya teman-teman, untuk bahan yang digunakan tidak harus talas ya teman-teman. Bisa jadi tumbuhan lain seperti kangkung, bayam, atau mungkin sisa-sisa sayuran atau sayur-sayuran rusak. Itu bisa kita gunakan untuk pembuatan pakan alternatif, yaitu pakan fermentasi untuk unggas. Ini aku rasa untuk talasnya sudah cukup ya teman-teman. Dan langsung saja kita kumpulkan jadi satu, kita tali, dan langsung kita angkut bawa pulang untuk proses yang berikutnya. Teman-teman terus dukung channel kami ya dengan cara mengeklik like, share, komen, dan subscribe. Dan aktifkan juga tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan update-update terbaru dari video kami. Teman-teman, di proses yang ini, dikarenakan aku masih belum mempunyai mesin chopper, terpaksa aku mengerjakannya dengan cara manual, yaitu dengan cara memotong kecil-kecil. Dan untuk selanjutnya kita rebus, dan untuk kita proses ke tahap yang selanjutnya. Dan di proses yang ini, seandainya kita sudah mempunyai mesin chopper teman-teman, dan kita chopper halus, itu kita bisa langsung proses untuk fermentasi teman-teman. Jadi nggak usah kita rebus dahulu, dikarenakan ini potongannya besar, dan nanti kalau langsung difermentasi itu nggak memungkinkan untuk dimakan ayam kita. Jadi ya terpaksa kita harus merebus dahulu. Mudah-mudahan untuk kedepannya kita sudah bisa menggunakan chopper teman-teman. Dan ini kita sudah mulai merebusnya teman-teman, agar menjadi lunak. Dan nanti setelah lunak kita angkat, kita tiriskan, dan nanti airnya bisa kita gunakan untuk perebusan yang selanjutnya. Begitu teman-teman. Nah ini sudah kita angkat. Nah kita angkat, kita tiriskan, kita saring ya teman-teman ya. Kita saring, dan nanti airnya bisa kita gunakan untuk perebusan yang selanjutnya. Proses ini terus kita ulangi terus menerus sampai semua bahan yang kita proses tadi selesai kita rebus. Dan untuk menjalani proses yang selanjutnya, yaitu proses fermentasi, bahan-bahan yang sudah kita rebus tadi kita tiriskan dan kita tunggu sampai agak dingin. Setelah agak dingin, kita bisa untuk memulai proses fermentasinya. Bahan-bahan yang kita gunakan untuk proses fermentasi yaitu ada EM4, terus kita gunakan bekatul, kita gunakan bahan yang kita rebus tadi. Untuk membuat pakan fermentasi satu timba cat besar ini, di sini aku menggunakan EM4 2 tutup botol saja teman-teman, dan kita campurkan dengan air sedikit. Atau mungkin kalau teman-teman ada, kita bisa menambahkan beras jagung, itu juga boleh. Atau mungkin kalau ada tepung ikan juga bisa kita tambahkan sekalian.
tahap pembuatan pakan fermentasi ini, di bagian dasar ember kita berikan bekatul 2 atau 3 genggam dan kita ratakan. Kemudian kita tambahkan talas yang sudah kita rebus tadi dan kita ratakan juga. Itu bisa 3, 4 atau bahkan 5 genggam rebusan talas yang sudah kita buat tadi. Kemudian kita berikan larutan E4 yang sudah kita bikin sedikit saja. Kemudian kita ulangi pemberian katul 2 atau 3 genggam dan kita ratakan lagi. Terus kita tambahkan talas yang sudah kita rebus tadi. Kita ratakan juga. Kemudian kita berikan larutan E4 sedikit saja, kita ratakan. Begitu seterusnya sampai ember cat penuh. Teman-teman, menggunakan pakan fermentasi ini jauh lebih menguntungkan teman-teman, daripada kita membuat pakan bekatul langsung untuk kita berikan kepada ternak-ternak kita teman-teman. Karena pakan fermentasi menurut penelitian itu bisa meningkatkan nilai gizi dan kecernaan ternak. Jadi intinya pakan fermentasi itu dapat memecah serat kasar dan zat anti nutrisi. Dan hasilnya protein dan mineral lebih mudah diserap oleh ternak kita. Bahkan untuk kandungan vitamin B kompleks itu meningkat teman-teman, terutama B1, B2, dan B12. Itu sangat meningkat tajam daripada langsung kita berikan bekatul secara langsung gitu loh teman-teman. Dan keuntungannya lagi itu pakan yang sudah difermentasi itu lebih mudah untuk dicerna oleh ternak. Dikarenakan struktur serat yang awalnya keras pada bekatul itu jadi lunak. Terus enzim hasil fermentasi itu membantu pencernaan terutama pada ternak ayam ataupun ikan, terutama hewan-hewan yang mempunyai sistem pencernaan yang pendek, dan menjadikan pakan ternak fermentasi itu lebih efisien dibandingkan dengan pakan bekatul yang kita berikan secara langsung. Begitu teman-teman. Dan untuk keuntungannya lagi, ini yang pasti, itu mengurangi bau teman-teman. Karena pakan fermentasi itu baunya enak teman-teman. Seakan-akan itu kayak enak kita makan gitu loh. Baunya itu seger gitu loh, enak baunya gitu loh. Dan itu pasti mengurangi bau di peternakan kita. Nah ini teman-teman, untuk proses pembuatan pakan fermentasi hampir selesai. Ini embernya sudah mau penuh. Tetap sama teman-teman, prosesnya mulai dari dasar tadi sampai hampir penuh ini prosesnya tetap sama. Sampai nanti benar-benar penuh itu tetap sama. Dan pakan ini sebenarnya langsung bisa untuk dikasihkan ke ternak ya teman-teman. Tapi ya seperti itu tadi, kalau untuk nilai gizinya itu tetap lebih banyak kalau sudah kita fermentasi gitu teman-teman. Dan waktu proses fermentasi itu nggak membutuhkan waktu lama kok. Sebenarnya ini dalam kurun waktu 12 jam lah minimal itu sudah bisa lah. Itu sudah memasuki tahap fermentasi sudah itu teman-teman. Ya lebih baik sih 24 jam gitu. Dan ini pakan ini kalau sudah difermentasi begini itu lebih awet teman-teman. Ini bisa, kadang aku pernah tuh pengalaman yang dulu itu sampai 1 minggu. Pakan ini baru aku berikan kepada ternak gitu sampai 1 minggu. Dan itu hasilnya bagus kok, tetap bagus dan baunya tetap wangi, baunya tetap enak baunya. Menjadikan lebih awet, benar-benar lebih awet. Nah ini sudah selesai. Nah ini sisa larutan E4 yang tadi langsung kita tambahkan juga. Nah, kemudian kita tutup. Yang jelas untuk hasil, untuk biaya itu jauh lebih murah teman-teman ya.
untuk biaya jauh lebih murah daripada kita murni memberikan pakan murni bekatul begitu. Sekian dulu teman-teman video dari kami, semoga bermanfaat untuk kita semua dan semoga teman-teman peternak Nusantara tetap jaya selamanya. Amin amin ya robbal alamin. Dan nantikan video-video kami selanjutnya teman-teman. Jangan lupa mensupport channel kami dengan mensubscribe dan aktifkan tanda loncengnya agar kalian semua tidak ketinggalan dengan update dari video kami. Terima kasih.